Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram, wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani sairil awliya ilah wal awliya tis'ah wa ummatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin as-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita, masih menerangkan keutamaan sedekah. Bab 17 tentang keutamaan sedekah. Hadis nomor 5. Bab 17 hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu, aja padha isin sira kabeh min iqta'il qalil, saking aweh barang kang sethithik. Fa innal khirmana, krana setuhune al khirmana ora nane apawehan iku aqallu luwih sithik minggu katimbang weh-wehan kang sethithik. Hadisnya pendek ya. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan janganlah malu memberikan sesuatu yang sedikit, karena sesungguhnya tidak memberi itu lebih sedikit daripada memberi yang sedikit. Ini pun jelas ya. Jadi kalau jenengan kok sedekah sethithik ya aja isin. Sebab tidak memberi itu lebih jelek daripada memberi yang sedikit. Belum tentu yang sedikit di mata kita itu nilainya sedikit di atas Allah. Iki umpamane ngeten. Ana wong sedekah 1000 rupiah. Nominalnya sedikit, nominalnya. Tapi belum tentu di hadapan Allah mempunyai nilai yang sedikit. Pamane panjenengan duit 10 miliar disedekahke 100 miliar. Banyak enggak? Kathah mboten nggih. Nggih. Sampeyan masjid mriki nate oleh sedekah 100 juta napa dereng? Dereng nggih. Nggih. Berarti dapat duit warganya. Kemudian ada orang sedekah itu 5.000 rupiah, kecil nominal.
tapi harta yang dimiliki itu cuma 10.000 rupiah. Cuman 10.000 rupiah. Duwene 10.000, sing 5.000 disedekah. Lah wong sing wau duwene duit 10 miliar, sing disedekahne 100 juta. Ini lebih besar 100 juta secara nominal. Tapi di hadapan Allah lebih besar yang 5.000. Kene napa? Lah duwene duit mung 10.000. Gitu. Nah, kalau kita hitung persentase lebih tinggi mana itu? Lebih tinggi yang 5.000 gitu. Itu 50%-nya. Ini wong duit 10.000 kon sedekah 5.000 niku abot. Karena duitnya mung 10. Maka jangan kita terhalang dengan sedekah yang sedikit. Artinya senajan mampune seditik ya sedekah. Artinya ngono. Karena itu kemanfaatannya luar biasa. Bagi kita itu kemanfaatannya amat sangat luar biasa. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan as-shadaqatu tamna'u sab'ina nau'an min anwa'il bala awanuha al-judam wal baras. Sedekah itu mencegah 70 bagian bencana. Jadi sedekah itu mencegah dari 70 atau menolak 70 bagian bencana. Bencana yang paling rendah adalah al-judam wal baros, adalah sakit belang dan lepra. Itu bencana paling rendah. Itu tertolak dengan sedekah. Jadi makanya kalau jenengan jangan terhalang. Walaupun misalnya sedekah sedidik atau sedekah, supaya kita dijauhkan dari beraneka ragam bencana. Dan itu tidak untuk kita. Tertolaknya bencana itu tidak hanya untuk kita saja. Lewacake hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbatil ma fa illam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillah fa illam ta'lamu syai'an minal qur'an fad'u lahum bil maghfirati war rahmah fa innallaha wa'adakumul ijabah. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Perintah, kata perintah nih, fi'il amr. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Ala anfusikum, untuk kebutuhan kalian sendiri. Wa ala amwatikum, dan untuk kebutuhan orang-orang yang telah mati di antara kalian. Jadi keluarga kita sudah meninggal, itu kita sedekahkan, itu mempunyai manfaat bagi mereka. Tasaddaqu ala anfusikum, bersedekahlah untuk kepentingan kalian dan untuk kepentingan orang-orang mati di antara kalian. Walau bisurbatil ma, senajan to sedekah niku rupane memberi air minum. Isone sedekah ngekeki banyu ngombe, sudah lakukan. Termasuk untuk kita, untuk kepentingan kita dan kepentingan orang yang mati di antara kita. Panjenengan kok keluargane kesusahan, saudaranya meninggal, orang-orang yang takziah, kasih sedekah. Kasih sedekah. Itu karena bermanfaat untuk orang yang mati. Walau bisurbatil ma, walaupun dengan air minum. Walaupun dengan air. Fa ilam takdiru, bila kalian tidak mampu bersedekah, sama sekali tidak mampu, ngekei ngombe wae gak mampu. Fa bi ayatin min kitabillah, maka bacalah ayat-ayat dari Al-Qur'an. Itu bermanfaat untuk kita dan untuk orang yang mati. Fa ilam ta'lamu syai'an minal Qur'an, bila kamu tidak ngerti satu pun ayat dari Quran, Fatihah wae ra ngerti gitu umpamane iki wis kebajut iki. Fad'u lahum bil maghfirati war rahmah, maka doakanlah orang-orang mati di antara kalian
untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat. Jadi tertingginya adalah sedekah. Tertinggi itu. Jadi kalau kita sedekah untuk kepentingan mayit itu pahalanya terbesar. Kalau enggak mampu baru bacakan Fatihah Al-Ikhlas, bacakan surat Yasin, bacakan apa yang kita ketahui dari Quran. Kalau kita nggak ngerti sama sekali, wis pokoknya itu nggak nong, itu paling rendah berarti. Jadi justru doa itu paling rendah. Yang tertinggi adalah sedekah. Tertinggi. Jadi sedekah alal mayit itu pahalanya tertinggi. Jadi tidak hanya berguna bagi kita, termasuk bagi orang yang makanya nek ana wong mati sampai 7 hari didongani nggih. Engko sing tuan rumahnya kayak suguhan, apakah ada dalilnya? Ada. Dan itu sunnah. Saya bacakan. Qala Asyuyuti anna sunnatal it'ami sab'ata ayamin balagonia annahu mustamiratun ilal an min ahdi sahabah. Sesungguhnya sunnah memberikan makan sampai dengan hari ke-7 itu adalah kebiasaan sampai saat ini min ahdi sahabah yang dilakukan semenjak zaman para sahabat. Dalam kitab Fatawi juz 2. Kebiasaan yang dilakukan para sahabat. Jadi memberikan makan sampai hari ke-7 bila ada orang yang meninggal, itu kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Oke. Kenapa? Kok sampai hari ke-7 Pak? Kok enggak hari ke-8, hari ke-6, hari ke-4? Kenapa? Ada keterangannya. Qala Tawus itu nama sahabat. Annal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Fakanu yastahibbuna ayyuda'imahum anhum tilkal ayam. Sesungguhnya orang yang mati itu akan mendapatkan ujian terberat di dalam kuburnya selama 7 hari. Di orang yang sudah mati itu selama 7 hari berturut-turut setelah dimakamkan itu terberatnya hari. Karo para malaikat ditakoni mau macam-macam. Itu sampai dengan 7 hari. Fakanu yastahibuna ayyudaimu, maka disunnahkan untuk memberi makan anhum atas nama mereka, artinya sedekah untuk kepentingan mereka. Tilkal ayam pada hari-hari itu. Keterangan ini dari kitab Al-Hawi. Jadi bukan pendapat saya, ada rujukan kitab. Bagaimana Pak dengan hadis yang menyebut bila ada orang kesusahan jangan sampai melihat asap mengepul dari rumahnya. Yang dimaksud itu memberatkan. Ini ana wong susah ojo memberatkan. Yang tidak boleh itu memberatkan. Kalau yang kesusahan itu kepingin memerdekakan jenazah, umpamane wong tuane meninggal, orang tuanya meninggal, aku kepingin orang tuaku ini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, maka aku sedekah sebanyak-banyaknya untuk orang tuaku. Saya susah atau enggak? Berat atau enggak? Enggak berat. Lah ini sunnah. Tapi nek ra duwe-duit, itu beda urusan. Itu namanya memberatkan. Jadi perspektifnya harus kita amati. Jadi melihat hadis, melihat ayat itu harus mengerti tentang alasan-alasannya. Makanya kalau adat kita, ini adat kita, kalau ada orang meninggal, itu orang takziah itu biasanya nggowo napa? Nggawa beras, nggawa gula, nggawa kopi, betul nggak? Supaya orang yang sedang kesusahan ini tidak merasa berat. Tujuannya kan begitu. Iki lho tak kei beras, tak kei gula, tak kei kopi, gaweane sedekah atas nama orang yang mati, betul nggak? Coba
sedemikian rupa para ulama mengatur ini supaya semuanya menjadi selesai. Nek perlu nek memang malah nek teng kampung kula nih, di kampung saya itu ada tradisi. Kalau sudah menjelang sholat jenazah, mau sholat jenazah, orang-orang sudah berdiri persiapan untuk sholat jenazah, itu ada anggota keluarga sing keliling, orang-orang disangoni. Mriki ngoten mboten? Dibungkus kertas koran biasanya kan gitu. Itu sedekah untuk mayit itu. Sedekah untuk kepentingan mayit. Nggih. Wingi kula rada gremeng. Lapo kok dibungkus koran barang? Diketokno wae. Lho napa kok diketokno, Pak? Nggih. Itu adalah saat-saat terakhir mayit amat sangat membutuhkan pertolongan kita. Saat-saat terakhir itu. Semakin banyak yang menyolati kan semakin menguntungkan mayit, betul kan? Jadi nek sedekah justru ketokno. Tunjukkan. Biasanya kan uangnya itu 1.000 atau 2.000 rupiah dibungkus koran gitu ya. Nah, wingi tak gremengi wong-wong. Aja dibungkus koran, ketokno. Nek perlu nggawane diketokno, sing abang-abang, aja sing biru. Paham ya? Heeh. Aja dibungkus koran, tunjukkan. Kira-kira nek sedekahane per wong 1.000 sing nyolati jenazah akeh nang mboten? Mas, engko akhire ana wong spesialis nunggu nang masjid apa nunggu salat? Betul enggak ada. Ide ini termasuk cerdas sebenarnya. Biasanya orang sholat jenazah itu kan sebagian sholat, sebagian tengok-tengok, betul nggak? Coba ono abang-abangi, ayo sing tengok-tengok sembahyang Pak. Tuh, betul nggak? Ya apa ini? Kita biasakan begini enak ya. Dan itu menguntungkan semuanya, gitu. Sing sholat ya seneng, sing disolati ya seneng, keluarga nggih seneng. 1.000 Pak. Nek sing salat wong 300 ketok lho. Kenapa? Ini untuk kepentingan orang tua kita. Kan begitu kan? Kepentingan orang tua kita. Toh kadang-kadang itu juga hartanya orang tua kita, bukan harta kita. Kan begitu kan? Kenapa harus dieman-eman? Kembali untuk kepentingan orang tua. Loh, ngaten nih. Tasaddaku ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbatil ma. Sebegitu dahsyatnya kekuatan sedekah. Jadi tidak hanya untuk kita, untuk yang mati saja bisa. Untuk yang mati saja bisa. Masya Allah. Ndani yo sing nyolati ku kebek sak masjid. Masya Allah, luar biasa. Ya napa mulai kita coba kira-kira. Lha ini kan termasuk kreativitas ya. Mau diarani wong pamer apa wong kita butuh. Kan enggak ada masalah itu. Monggo nuwun sewu kula nyuwun tulung nggih, bapak kula kaliyan jenengan sholati niki sedekah kula diangkat nek perlu. Sak wong 1.000. Kira-kira rame lho mboten. Masyaallah, jan gak kamot masjid sampean ngoten nggih. Untuk sebuah kebaikan. Sing salat iku masyaallah nggih seneng, sing disolati nggih seneng, keluargane nggih selesai. Betul, kapan kesempatan kita untuk terakhir birrul walidain, bakti kepada orang tua. Nah, itu kesempatan kita. Ngoten iki. Jadi aja nggawe dalil bila ada orang kesusahan jangan sampai melihat asap mengepul dari rumahnya. Padahal bakhil, nama bakhil? Medit dah itu. Jangan pakai alasan itu untuk padahal eman ngetokno napa? Ngetokno dhuwit jangan. Karena itu kadang malah yang digunakan itu hartanya orang tua kok, bukan harta kita. Kan begitu kan? Gunakan semaksimal mungkin supaya itu bakti kita kepada orang.
Lah nanti kita juga akan diperlakukan begitu oleh anak-anak kita. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak-anakmu akan berbakti kepada. Nah, itu sudah jelas. Lah ini. Jadi para jamaah, sedekah itu jangan sampai terhalang gitu maksudnya. Walaupun mampu kita sedikit ya sudah. Orang mampu sedekah duit, sedekah tenaga. Masjid ono acara gak duit ya ngrewangi dengan tenaga. Tenaga nggak mampu pikiran. Sedekah dengan pikiran. Apa sumbangsih pemikiran kita apa? Dilala pikiran gak patek pinter pisan, pancen apese awak. Terakhir membantu dengan doa. Didongakno sing tenan. Sedekah donga wae kok ora mampu, berarti wis wayahe didongani kan begitu kan? Nah, ndongakne ora mampu. Ampun. Hadis nomor 6. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku nahara nyentak sapa man sailan ing wong kang njaluk. Nahalathu maka nyentakhu ing man sapa al malaikatu pira-pira malaikat yaumal kiamati ing dalem dina kiamah. Masyaallah. Barang siapa yang membentak orang yang meminta-minta, maka besok di hari kiamat orang ini akan dibentak-bentak oleh para malaikat. Jadi kok ana wong njaluk aja disentak. Aja. Sok kula jenengan teng dina kiamat itu disentaki karo malaikat. Wis ra karu-karuan malaikat iki wis saestu. Lho nggih saestu malaikat iku medeni. Nek wis nyentak niku horeg, bumi niku horeg. Nggih. Wong dep kolektor wae disentak malaikat iso langsung pepleh kok nggih. Nah kula jenengan disentak dep kolektor iku sik wedi kan ngoten nggih. Lenggih malaikat. Nyentak ngoten malaikat bumi wis horeg. Gitu. Lah kula jenengan nggetak wong sing njaluk siapapun dia. Iku sok teng dina kiamat disentaki karo para. Lah niku anu sik enom penggawane njaluk. Sudah biarkan. Karena meminta itu berbeda dengan mencuri. Gitu? Mencuri jelas haram. Nek minta njaluk halal apa haram? Pak njaluk duwike, Pak. Pak njaluk mangane, Pak. Boleh enggak? Pekerjaan yang halal itu. Walaupun hina, tapi halal. Kok ana wong nglakoni perbuatan yang halal terus jenengan seneni, sing keliru sing nyeneni. Lah megelne Pak, mosok bendino njaluk dhuwit, senajan megelne aja disentak. Nek wis kepengin gak ngekeki ya wis ora usah dikeki, ora usah digremengi, ora usah diuring-uring. Nah, ini akhlak ini. Ini akhlak. Neng lampu merah kok ana wong njaluk-njaluk sik nom-nom. Nek kepingin gak ngekeki ya usah, sudah ndak usah dikasih. Ora usah digremengi. Sik enom njaluk. Wah, mengko neng dina kiamat ganti disentaki karo malaikat kula njenengan. Qala Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar, wali besar, Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ini wafat tahun 161 Hijrah. Jadi periodenya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri itu muridnya Sayyidina Ali. Jadi periode-periode tabi'in beliau. Beliau mengatakan, "Nikmal qaumi as-su'alu yahmiluna zadana ilal akhirah." Sebaik-baik kaum as-su'alu, orang yang meminta-minta. Kalimatnya kok berbeda. Sebaik-baik kaum itu orang yang meminta. Padahal tadi kami sampaikan pekerjaan halal yang paling hina, pekerjaan atau perbuatan halal yang paling hina itu dua. Satu minta-minta, dua menyanyi. Kenapa? Itu pekerjaan halal yang paling hina.
Jadi jenengan kok duwe profesi penyanyi niku halal, tapi gak ono ajine. Masih bayarane wakeh iku ora ono. Kira-kira sampean pengin bayaran akeh tapi gak ono ajine apa piye kira-kira. Tapi menurut beliau, Syekh Ibrahim bin Adham itu sebaik-baik kaum itu adalah orang yang meminta. Yahmiluna zadana ilal akhirah, mereka membawa perbekalan kami sampai dengan akhirat. Jadi orang yang minta itu disebut sebaik-baik kaum itu dikarenakan mereka membawa bekal kita sampai ke akhirat. Sampai lungo mamane neng Jakarta nggawa koper 5 kopere 5 kangelan to. Terus ana wong sing gawakno, kula gawake Pak teng pundi nang Jakarta Dik adoh mboten napa-napa kula gawake. Kira-kira perjalanan panjenengan menjadi lebih nyaman apa mboten? Gitu. Jadi orang yang minta-minta itu membawakan bekal kita sampai akhirat. Masuk akal mboten iki? Kan begitu logikanya nggih. Nah, jadi ana wong njaluk niku panjenengan paringi duit, uang yang kita berikan itu akan kembali kepada kita di akhirat nanti. Betul enggak? Lah sing gawakne nggih tiyang niku wae. Bahkan mboten namung digawake, sok nang akhirat niku dilipat gandakan. Kan mboten? Masya Allah. Maka disebut sebaik-baik kaum. Nah kira-kira jenengan kepingin menjadi sebaik-baik kaum napa mboten? Padahal tangan di atas lebih mulia daripada tangan. Ini bagaimana menempatkan pendapat yang seolah-olah berbeda. Artinya begini, Syekh Ibrahim bin Adham itu menghormati orang yang minta-minta. Menghormati, ngoten nggih. Oh nek gak ana sampean sing gawakno bekalku sampai akhirat iki sapa? Itu dihormati. Kalau derajatnya lebih tinggi orang yang memberi daripada orang yang diberi, jelas. Tapi kalau nggak ada orang yang minta, kita memberi ke siapa? Kan nggak punya derajat pula kita. Jadi kita mendapatkan derajat yang tinggi itu karena derajat orang yang rendah. Jadi ini simbiosis mutualis kan begitu kan? Siang itu disebut siang karena ada malam, kan begitu kan? Seandainya tidak ada fakir miskin, tidak ada orang-orang yang berhak menerima zakat, kula jenengan ketoke zakat ya bingung, kita kekno sapa, betul kan? Nah, jadi perspektifnya, sudut pandangnya seperti itu. Apa meneh kok lah niki? Apa meneh sing nggawa proposal niku urusan agama. Kegiatan napa niki Pak? Masjid Muludan. Monggo nek kersa monggo. Sementara mental yang terbangun di masyarakat kita nek nggawa proposal keliling nang gone warga itu seolah-olah hina. Betul kan? Padahal itu mulia di sisi. Kalau nggak ada mereka yang keliling gawa proposal untuk urusan kemakmurannya masjid jenengan piye terusan. Gitu? Mereka ini yang berjasa. Nikmal kaum, sebaik-baik kaum. Kula kadang-kadang ndelok kanca-kanca nek wis iki proposale nang dicetak nang didunge nang warga. Niku sedo rasa-rasen kabeh. Do kudu mlayu kabeh nek wis ditugasi golek dhuwit nggih napa mboten. Niku teng kampung kula, nek kampunge jenengan ya napa? Oh koyoke sing muruki teko kene deh. Padahal ini kuncinya. Semua itu punya peran. Nggih. Betul. Jadi mereka itu malu ngider kira apa jenenge proposal ke warga itu malu. Njaluk meneh. Kadang gak dibukakno, Pak. Ngebel ping 17 ora dibukakno. Jangan pernah malu untuk menawarkan surga kepada saudara-saudara. Proposal niki lho surga. Ditawakno wong sing gelem. Nek perlu nang dalan karo mlaku bengok-bengok, surga sapa sing gelem, nek perlu ngoten nggih. Loh, betul enggak?
Ini logika, betul. Sing ora gelem ya gak apa-apa, sedang mlebu neraka ngono kan gak enak. Artinya memberi motivasi gitu loh. Enggak ada orang-orang seperti ini enggak berjalan perjuangan kita. Betul kan? Panjenengan membuat konsep, membuat pengaturan, kepingin siar agama jalan. Tidak ada orang-orang seperti ini enggak jadi. Maka disebut nikmal qaum, sebaik-baik kaum. Jangan diremehkan. Kampung kula niku RT niku bolak-balik gremeng Pak, iki ngurusi tarian sampah. Mari ngono pitulasan. Main masjid duwe gawe aku dikongkon narik meneh, gak apa-apa ganjaranmu sing paling akeh. Ijol kok Pak ambek sampean. Ngono kalimatnya. Tapi ngoten niku kanca-kanca masjid tak omongi. Iku kanca-kanca RT iku setahun pisan diseneng-senengno. Nggih Pak. Wis dijak ziarah kono gratis, tukokno klambi. Mereka itu tim sukses kita di lapangan. Tidak ada mereka kita ndak bisa jalan. Betul kan? Masalah dadi RT niku sumpek. Bener gak ono sing ngelem, salah titik sing maidu wong sak kampung. Ngene mboten. Heeh, pancen jak sak mangkin niku akeh juru paidu. Napa juru? Isine komen, tok kon lakoni rebutan moh, nggih. Ya Allah, ini masyarakat yang bagaimana ini? Ya harus terjadi apa itu nih? Bukan renovasi, sudah harus mulai melakukan revolusi, bukan renovasi. Apa bedanya nih? Renovasi kan perbaikan sedikit-sedikit. Enggak bisa. Harus revolusi, perbaikan besar. Maka orang-orang seperti ini disebut nikmal qaum, sebaik-baiknya kaum. Kaestu nih. Jadi kadang kita tidak melirik jasa-jasa mereka. Padahal itu wow, termasuk penentu. Mungkin orang ono sing mubeng ora mlaku kegiatan. Ngoten nggih. Bon. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahrul quril aini utawi mas kawine widodari iku qabdatut tamri sak genggam kurma wa falakul khubzi lan sak sigar roti. Masyaallah. Dalam hadis ini disebutkan mahar bidadari. Besok nang swarga niku ana widodari. Widodari niku kira-kira lanang napa wedok? Hah? Wedok nggih. Jenengan kok modele wis paham ya. Widodari nggih wedok lho, nggih. Nang swarga niku ana widodari. Kira-kira widodari niku ayu napa mboten? Sing kula takoni bapak-bapak, kira-kira ayu napa mboten? Kira-kira mawon padha gak tau ngertine. Ayu. Nggih. Kira-kira ayune widodari karo bojone sampean ayu pundi? Lha nggih to? Lah kita harus objektif nggih to? Nggih to, betul kan? Kita tetep ayu widodari. Itu nanti di surga disediakan bagi orang-orang yang ahli sedekah. Maharnya mas kawinnya itu segenggam kurma dan sepotong roti, separuh roti. Dene ana wong sedekah segenggam kurma dan separuh roti iku sok diparingi widodari karo Gusti. Ngoten maksudnya. Di para bapak-bapak niki nek kepengin oleh ngoten nggih. Lah nek ibu-ibu sedekah segenggam kurma dan separuh roti. Napa angsal widodoro? Lah iki bahasa yang sulit ini. Begini. Jadi dalam hadis Rasulullah itu menyampaikan, sepeninggalku kata Rasulullah, ujian terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Saben wong lanang niku cobane sing paling gede wong wedok. Ora peduli pejabat utawa rakyat. Ora peduli konglomerat utawa wong melarat. Ora peduli santri utawa
Wah gak enak sampean ngomong. Angger niku lanang ujian terberatnya pasti perempuan. Pasti. Sudah wis gak iso dihindari. Ini sing lanang wis gak iso. Enggak, aku biasa alah gombal. Wis cepet wae. Adapun perempuan, ujian terberatnya bukan laki. Kenapa? Nek wong wedok coba paling gede no. Harta. Hadisnya mengatakan begitu. Mboten Pak kula niki termasuk wong qanaah alah gombal. Wis hadise muni ngono, wis ora kena ditolak iki. Nggih. Hadise muni ngono. Nggih, kula nanti praktek. Kula ndelok bojo niku rada awake kudu gak enak, kudu kesel, kudu semacam-macam lah iki. Wajahe niku wis ora iso sumringah. Irung bathuk karo lambe niku lumpuk dadi sitok wis metu-metu wae. Kan mboten enak didelok tok mboten enak nggih to. Masih gak gremeng tapi disawang niku mboten. Kula mlebu terus kula njupuk dompet karo dam-dam ngoten ae. Gak ngomong gak napa kula rada watuk-watuk niku jerone dompet kula buka ana abang-abang pirang lembar. Iku rada sumringah wajah. Padahal niku sik ndelok tok. Kok tibake bener dawuhe Kanjeng Nabi. Insyaallah tiyang wedok mriki mboten beda. Kok tingali ngoten nggih. Nggih. Mboten beda nggih. Mpun ta kok nek ketok wesel bojone sampean iki nggih, ketok wesel mulai ketok wis gak patek iso guyu. Sing lanang kudu paham. Dek rene. Celak-celuk ae wis padha kudu nesu pancen nggih. Wis ta rene dilu. Kenapa? Kongkon meneh. Iki lho aku mau oleh bonus teko juragan. Mulak biar ngoten nggih. Bener napa mboten? Nah, nggih pun ora keliru pokok dawuh Kanjeng Nabi mboten keliru. Nah, apa yang menjadi ujiannya di dunia dan mampu diselesaikan dengan baik nanti di akhirat menjadi hadiah. Wong lanang tentunya cobane wong wedok terberatnya. Kok mampu menyelesaikan dengan baik nanti di surga diberi hadiah perempuan. Nek wong wedok ujiannya harta, mampu menyelesaikan dengan baik, sok neng swarga hadiahnya adalah harta. Nggih ana hadis. Wong wedok kok ridho sing lanang rabi meneh. Sik durung mari, ngajine durung mari. Iki nek sepenggal ayat heboh iki kok nggih. Nek durung mari sik. Ana hadis, nggih. Seorang perempuan yang ridho suaminya menikah lagi, mengko neng surga niku karo Gusti Allah diparingi hadiah payung teko emas. Payung teko emas. Lho. Harta toh? Harta kan? Payung teko. Kula nate ngaji ngeten iki. Nerangke ngeten iki. Enten bojo kula tak bolan balen. Nggih, ana bojoku tak bolan baleni. Begitu rampung ngaji mulih kula gonceng sepeda motor, muni-muni dhewe. Kula mboten ngomong. Gak payung Mas, gak paten. Ngoten kali ngoten. Padahal saya tidak punya keinginan apa-apa, nggih nyampe ke hadis nggih. Nyampe ke hadis nggih. Nggih. Jadi lain nggih. Jadi urusan itu hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah berupa harta. Tapi wong lanang sing ahli salat malam, ahli sedekah widodari. Lho nggih, makin begitu memang. Dan sudah tidak ada rasa cemburu karena cemburu itu sifatnya dunia. Sifatnya dunia. Wis ora ono. Nggih, dadi apa sing dadi wong panjenengan nate pirsa wong lanang kok gelangan sampai 10 nate pirsa mboten? Ora ono sing gelangan sampai 10 sapa? Ya bojone sampean niku sapa meneh kan ngoten nggih. Memang ujiannya begitu. Ujiannya seperti itu. Masyaallah. Nggih kula nate mirsani, wong niku padha cerita, padha ngrasani kabeh nggih. Ana masyaallah, ana bocah wedok niku ayu. Masyaallah, sing lanang niku eleke temenan.
Fotone tok niku nek didutune tikus melayu tikuse. Kaget mencolok. Cara ilustrasinya seperti itulah. Terjadi menikah. Sampai duwe anak, sampai duwe putu. Ternyata apa? Sing lanang sugih. Enten apa mboten? Enten nek diwalik gak ketemu nih. Ana wong lanang ganteng sing wedok elek mboten ketemu. Iki jarang terjadi nih. Ini jarang terjadi. Kecuali sing lanang niki ganteng enom, sing wedok niku tuwek sugih, umur 83. Lah niku siji niku. Tapi begitu rabi, begitu nikah niku sing wedok digetaki. Orientasinya berbeda. Jadi itulah sifat dunia. Jadi kula panjenengan iki sing lanang-lanang kok senengane sedekah sok karo Gusti Allah diparingi widodari. Sing wedok-wedok kok seneng sedekah sece. Tong mriku fasilitasnya berbeda. Mendapat kusurun apa kusurun itu? Istana. Masyaallah. Dadi wis tengah tengok wis mangan sak penake. Kepingin gule mangan gule, kepingin soto mangan soto, wis sembarang. Mbak dikerentek, kenapa kerentek nih? Nah, di batin wis teko. Ya Allah Gusti soto teko. Sing paling enak soto apa wis teko. Asam urat ora ono, kolesterol gak ono. Iku swarga. Wis mangan sak pol-pole. Ora ono, enten mriki kula njenengan serba menjaga diri nggih. Mangan iki kakean mulai sikile kemengan begitu. Nah, wis swarga mboten nemu kula jenengan. Pun ya ngene iki nek ngaji karo ngantuk rada nglarah ra karo-karuan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh. Fa amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Masyaallah. Bagi orang-orang yang memberi bersedekah, wa taqa dibarengi dengan ketakwaan. Nggih. Wa sadaqa bil husna serta membenarkan apa-apa yang baik, fasayunasuruhu lil usra, maka Allah akan menggantikan sesuatu yang sulit dengan kemudahan. Jadi fadilah wong sing seneng sedekah niku sing angel diganti gampang. Napa mawon sing angel niku diganti gampang. Wong sing sedekah niku kangelane didadekake gampang karo Gusti. Tidak hanya bencananya tertolak. Nah, hadis yang kula waos ngajeng wau kan 70 bencana tertolak. Tidak hanya itu. Bukan hanya bencananya itu tercegah, bukan. Tapi apa yang menjadi kesulitan hidupnya diganti, dibalik oleh Allah menjadi kemudahan. Nyambut gawe kok angel sedekah, mengko dadi gampang. Ngrumat anak kok angel, anak dituturi ganti nyeneni. Sulit. Sedekah nanti akan dijadikan mudah oleh Allah. Masyaallah. Tapi nek sedekah jenengan niati, diniati. Sedekah terbaik itu setelah subuh sebelum matahari terbit. Itu terbaik itu. Terbaik itu. Waktu dari sisi waktu, dari sisi waktu. Sedekah sing ganjarane paling gedhe niku dikekne wong sing thalabul ilmi. Dari sisi penerima, ini dari sisi ada dari sisi waktu setelah subuh sebelum matahari terbit. Dari sisi penerima orang yang thalabul ilmi, wong sing ngaji atas panjenengan. Senajan sing ngaji ku nglumerat, sampean sedekah ini pahalanya tertinggi. Sing paling rendah diberikan fakir miskin, ini paling rendah malah. Paling rendah. Jadi harus tahu ini, pos-posnya harus tahu. Ini panjenengan sedekah panjenengan niati. Diniati apa? Untuk mendapatkan kemudahan tadi. Ya Allah Gusti, panjenengan paringi anak putu dadi anak putu soleh solihah. Mamane begitu ya. Nah, diniati begitu, diniatkan begitu. Lah niat yang diridhoi Allah. Jangan niat untuk kepentingan dunia, nanti menjadi tidak diridhoi oleh Allah. Ya Allah Gusti, kalau sedekah supaya bijing pilihan caleg kula menang. Itu kepentingan dunia, jangan begitu nggih. Nah, niatkan untuk kepentingan akhirat.
Njaluk supaya anak putu dadi saleh salihah. Itu kepentingan akhirat. Jangan untuk kepentingan dunia, nanti menjadi jelek, menjadi tidak diridhoi oleh Allah. Barang sing angel diganti gampang. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, adapun orang-orang yang bakhil wastaghna, merasa dirinya cukup, dirinya kaya, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan kebenaran, maka Allah akan menggantikan kemudahan dijadikan kesukaran. Dibalik, barang sing gampang dadekke angel. Ya Allah, karena enten wong niku diparingi masalah cilik tapi gak mari-mari. Enten wong niku lara cantengen tapi gak waras-waras. Lah cantengen niku lara cilik ngoten nggih, tapi ora waras-waras. Enten wong niku masalahe gowedhe. Tapi dilakoni karo rada ngantuk-ngantuk no selesai. Diberikan kemudahan. Itu sebab sedekah. Masalahnya gede tapi fadilah sedekah diberi kemudahan oleh Allah. Duwe masalah 10 diselesaikan 1 sing 9 katut mari. Adapun wong sing bakhil, orang yang mendustakan kebenaran, artinya menolak kebenaran. Menolak. Ambek kebenaran iki gak patek percaya. Kowe nek kepengin masalah undang mari sedekah. Gak ono hubungane cak ambek sedekah. Itu namanya menolak. Menolak kebenaran. Aku butuh masalah undang mari kok malah dikongkon sedekah. Gak ono hubungane. Dia menolak. Esensinya dia itu bakhil. Nama bakhil itu medit dan ngoten nggih. Lah orang semacam ini masalahnya justru dipersulit. Yang harusnya mudah dijadikan sulit. Naudzubillah. Loh, sebenarnya agama kita itu sudah membuat rumusan bagaimana kita itu hidup itu mudah. Ning terkadang kula jenengan itu kadzdzaba bil husna. Menolak kebenaran. Didhawuhi Gusti Allah, didhawuhi Rasulullah niku menolak. Ora percaya. Iya nek iya nek enggak. Kene wis kadung sedekah entek akeh. Tibake gak hasil. Lah rugi sekabehane. Pikiran kita terkadang seperti itu. Sedekah sedekah engko nek duwe dhuwit, iki dhuwit karek 50.000, bayaran sik kurang 3 dina. Nggih, ngene. Menghalangi kita, betul enggak? Dhuwit 50.000 lho bayaran kurang 3 dina. Nek sedekahno 10.000 gak cukup digawe mangan 2 dina. Lah sing sedina melok awakmu ta, lho malah diseneni koncone. Betul enggak? Menghalangi kita. Justru tidak semakin mudah, semakin sulit. Akhirnya temenan, sedina wis gak cukup duit. Dipersulit oleh Allah. Nah, coba. Jadi hidup itu begitu. Banyak orang itu hidup merasa tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Rumangsane dimanage, diatur oleh dirinya sendiri. Karek 50.000 digawe mangan 3 dina karo bojone karo anake gak cukup iki. Bayaran sik 3 dina engkas. Padahal tarikan masjid wis mulai mlaku, iki tak sedekahno gak cukup iki. Kita merasa mampu dengan manajemen kita. Padahal hidup itu selalu ada campur tangannya Gusti Allah. Itu pertaruhan. Iya nek tak lungno masjid iki ndang karo Gusti Allah dibalekno saiki. Nek balekno wulan ngarep lak keluwen 3 dina. Lah, durung-durung wis gak percaya karo pangerane dhewe. Luwih percaya pangeran Diponegoro. Gitu. Ini problem kita. Kadzdzaba bil husna, mendustakan kebenaran. Akhirnya tambah remek. Ampun, nah, kembalinya pada keyakinan kita. Seberapa tinggi keyakinan kita. Gusti Allah niku tidak pernah mengecewakan. Ora ta. Saestu. Gusti Allah niku ora dimatur suwuni kula jenengan iki ora tau ngamuk. Nggih. Kula jenengan iki karo Gusti Allah diparingi mripat kuping, lisan, tangan gratis, gak pakai nyewa.
ndak pakai nyewa, betul kan? Kula jenengan iki gak tau matur suwun, iki Gusti Allah ya gak muring-muring kok. Wis meneng wae. Betul. Nah. Nggih. Panjenengan duwe sepeda motor. Tuku wis 10 tahun wingi. Terus beberapa bagian sepeda motor niku wesine kropos. Logamnya mulai kropos. Panjenengan nyebute logam sing kropos niki rusak, betul kan? Rusak. Panjenengan maklum napa mboten? Pancen tukune wis 10 tahun atau 15 tahun. Anda menyadari. Tapi giliran panjenengan umur wis 60 tahun, terus tulange kropos. Tulange napa? Kropos. Panjenengan nek nyebut napa? Sakit. Disebut sakit. Nek sepeda motor tuku 20 tahun utawa 15 tahun wesine kropos. Oh pancen wis suwe digawe. Nggih mboten? Tapi nek tulang kita gunakan 60 tahun terus kropos, kita menyebutnya apa? Sakit, tidak menyebut pancen wis suwe di. Semerah bedane mboten? Napa bedane? Loh, kalau kita mengatakan pancen wis suwi digawe, kita menerima keadaan itu. Oh, alhamdulillah, pancen swidak tahun tak gawe terus wis wayahe kropos. Tidak akan mengeluh. Tapi kalau kita kemudian menganggap ini sakit, berarti sesuatu yang perlu disembuhkan, betul nggak? Seolah-olah kita tidak bisa menerima swidak tahun gratis. Enggak bisa menerima. Ngene mboten. Nah, iki kula jenengan wis mulai usia ngeten iki kok ana kurang-kurange, wis ora usah dianggap nemen-nemen. Kuping gak patek krungu, lah pancen wis suwi digawe. Mripat wis gak patek jelas, alah pirang puluh tahun aku gawe wis alhamdulillah. Yang muncul akhirnya kalimat alhamdulillah. Semakin kita mengatakan alhamdulillah, semakin bisa menikmati hidup. Senajan meripat gak patek ketok, kuping gak patek krungu, balunge wis mulai kropos, tapi menikmati hidup. Nek kula jenengan itu tertekan dengan iki meripat mulai lara, kuping mulai lara, balung mulai lara, tambah stres. Nggih mboten? Obate modele sing diombe ana 8 macem. Ngombe obat, akhirnya jalan obat. Nek gak diobati gak iso mlaku, kan enggak bisa bahagia. Tapi kembali sedekah itu begitu luar biasa. Membalik keadaan hal yang sulit menjadi mudah. Sebaliknya wong sing bakhil, barang sing gampang berbalik menjadi sulit. Pun sampai berkirin para jamaah, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Nggih, monggo. Sampai saat ini masih ada takziah kepada orang yang non muslim, khususnya yang jadi sekitar hanya disuarakan. Karena kalau takziah itu di depan kasa itu membaca Al-Fatihah itu apa boleh? Kemudian juga uang itu ada kekurangan macam lainnya dan sebagainya. Satu ada satu proses yang ada. Bagaimana kalau kita takziah kepada orang non muslim, kemudian di situ ada kotak sedekah, ada kotak sedekah. Apakah kita boleh bersedekah kepada orang non muslim? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh, monggo. Jadi hubungan itu kan ada hubungan seagama, ada hubungan antar agama. Duwe kanca non muslim, orang tuanya meninggal, kita sedekah boleh. Apakah dapat pahala? Ya, tetap dapat pahala. Walaupun tidak sebanyak kepada orang muslim, tetap dapat pahala. Jadi nek ana wong susah ditulungi. Ana wong susah ditulungi, itu mendapat pahala siapapun. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika berangkat sholat subuh
dari rumah ke masjid. Rodok bahasa kasare rodok karipan. Jadi Pak Sayyidina Ali tahu karipan. Nah, nggih, kok jenengan karipan berarti ono sanate, gitu enak nggih. Tapi nggih sik menangi adzan ngoten nggih. Berangkat dari rumah. Ternyata di depan beliau itu ada orang tua, jalannya tunak-tunuk. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Tetap berada di belakangnya. Tidak nyalip. Karena menghormati orang tua. Wah, akhirnya suwi to mlakune pelan-pelan, cukup jauh sampai masjid niku. Sampai iqomah, sampai wis salat. Sik tunuk Sayyidina Ali tetap di belakangnya. Tetap di belakang. Lah ternyata orang sing ditutno Sayyidina Ali wong Nasrani, tibake orang budalnya masjid menggok ngiwong. Menggok ngiwong. Apa yang terjadi? Yang harusnya Rasulullah itu sholat itu selesai, ternyata malaikat turun. Suwine malaikat itu didekek gegeri Rasulullah. Jadi ketika rukuk di rakaat kedua itu lama sekali Rasulullah. Orang iso ngadeg, ditahan oleh sayapnya malaikat Jibril. Tidak bisa berdiri Rasulullah. Para sahabat sing dadi makmum yo gak protes, meneng ae. Mbuh Kanjeng Nabi maca apa melok maca wis pokoke. Sampai Sayyidina Ali masuk masjid mengikuti sholat subuh walaupun dapat rakaat yang terakhir. Kenapa malaikat turun kemudian menahan Rasulullah supaya Sayyidina Ali dapat mengikuti jamaah bersama Rasul? Kenapa begitu? Karena Sayyidina Ali menghormati orang yang lebih tua walaupun non. Jadi seperti itu. Adapun untuk doa, bagaimana kalau kita diminta maju menghuni depan jenazah, kita baca Fatihah, apakah boleh? Pertanyaannya, apakah boleh? Boleh. Kalau pertanyaan apakah sampai? Gak teko. Nah, doa kita gak teko. Itu ya rada muspah. Ada kiai namanya Mbah Jam teng Pondok Kencong itu. Suatu ketika itu diundang tetangganya depan pondok itu meninggal. Tidak diketahui agamanya apa, yo gak tahu ketok sholat. Diundang ngomong mimpin tahlil terus donga, nggih donga. Tapi ditambahi ingkana lahu musliman, seandainya dia orang muslim gitu. Lah sing tuan rumah sing ngundang kan gak ngerti bahasa Arab, berarti semunekno wae ya nggih. Ingkana lahu musliman, bila dia orang muslim mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan lain sebagainya. Lha kula nate diundang napa jenenge niki? Ulang tahun non muslim. Dikongkon ndonga kan bingung aku ndonga apa iki. Nggih, akhire doa makan tak gaya Allahumma barik lana fima. Oh sing ngrungokno ya ora paham ya wis. Jarene sing paham iki ya apa karepe ngoten kira-kira. Jadi begitu Bapak. Sampun? Nggih, monggo. Oh, nggih. Iya, nggih. Kata nggih, paham kula. Ketika kita hidup, kita bersedekah kepada tetangga kita, contohnya begitu, berupa makanan, maka kenikmatan yang didapatkan orang yang kita sedekahi ya saat makan itu saja, begitu kan? Apakah bila kita sedekah untuk orang yang mati, itu kenikmatan yang didapatkan orang yang mati itu ketika kita kirimi saja, ataukah selamanya, begitu? Nah, ini pertanyaan yang cerdas ini. Dalam bahasa hadis, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika manusia itu mati terputuslah amalnya kecuali dari 3 arah. Shadaqatin jariyatin. Sedekah yang jariyah. Shadaqatin jariyatin dalam tarkibnya itu
adalah naat man'ut, bukan mudhof ilaih. Sedekah yang mengalir, bukan sedekah yang terus-terusan. Sedekah yang mengalir itu begini, sedekahnya sekali tapi pahalanya terus-terusan, bukan sedekah yang terus-terusan. Contohnya apa sedekah jariah itu? Panjenengan sedekah karpet nang masjid, selama karpet ini dipakai akan terus mendapat pahala. Sedekah sepisan, tapi ganjarannya terusan. Itu sedekahun jariyatin. Kan begitu. Nah, ketika kita bersedekah, apakah kenikmatan bagi orang yang mati itu seketika itu saja ataukah seterusnya? Ya tetap seterusnya, selama itu sedekah jariah. Maka sebaiknya sedekah itu adalah sedekah jariah. Lah harus pinter sedekah jariah itu seperti apa? Ilmun yuntafa'u bih, jelas ilmu yang manfaat. Panjenengan ngajari anak wudu, selama putrane jenengan wudu menggunakan ilmu yang Anda beri, walaupun Anda sudah mati tetap dapat pahala. Sing paling penak, tapi bahasa ini bahasa saru. Apa saru juga matek panas diomong. Jenengan sedekah nang ngene para ulama. Paling penak. Kenapa? Pasti digunakan untuk kebaikan. Kula riyen diweling kalih kiai kula. Kowe nek kepingin anakmu utawa putumu dadi wong alim, sing sering suguh daharan neng wong alim. Itu saya lakukan, betul. Mbah Yai Jamal itu kalau tidur di rumah di Surabaya, pagi ini kula aturi dahar teng dalem. Sering kali kersa panjenengan ini kalih bunyai wonten dahar, mesti njaluk dikancani. Saya hanya punya harapan anak putu ketularan tadi, karena memberi makan orang alim, nasi contohnya, dimakan masuk perut, nutrisinya diserap oleh tubuh, itu dari sedekah kita, menjadi darah, menjadi daging di tubuh beliau, kemudian beliau melakukan ibadah, itu dari sedekah kita, mengalir mengalir. Panjenengan sedekah teng kene wong sing ora jelas. Bar jenengan sedekah iki digawe tombok. Niki cocok iki. Ya ora karo-karoan begitu nggih. Nah, aku ngomong ini enggak terus aku njaluk sampean kayak sarapan enggak ngono lho maksudnya nggih. Nah. Ngene kalau ngomong iki rada saru to ya omong. Ya memang begitu. Memang begitu. Nggih. Man khadama aliman fa ka'ana ma khadama lillahi. Man khadama aliman sab'a ayamin fa ka'ana ma khadama lillahi sab'a alafi sanatin. Barang siapa melayani, kata Rasulullah ini hadis, barang siapa melayani orang alim 7 hari, melayani orang alim 7 hari, maka dia sama halnya melayani Allah 7.000 tahun. Melayani orang alim 7 hari sama halnya melayani Allah piye 7.000 tahun. Melayani Allah itu artinya ibadah selama 7.000 tahun. Makanya kalau di pesantren itu kalau sudah khodam, pelayannya kiai sudah nggak ngapa-ngapain sudah. Wiridan yora, maca Quran ae nek kober. Ndak wis pokoke urusane ngladeni kiai. Nggih. Wong kula enggak ada kanca, sakniki dadi kiai gede sakniki. Kiai gede, betul. Kula kelingan zaman teng pondok niku dadi khodam, dadi pelayan. Pelayane mboten pelayane kiai, pelayane putrane kiai. Lha wis ta. Pelayane putrane. Suatu ketika rencang kula niku ngimami lare-lare santri, kanca-kanca pondok niku. Pancen pinter, teng pondok niku pinter, tapi khodam, pelayan. Ngimami. Salat zuhur oleh 2 rakaat, putrane yai niku bengok-bengok. Putrane yai wis kira-kira wis SMP lah ngoten cara sekolah. Bengok-bengok Ali ngoten jenenge Ali. Oleh 2 rakaat niku langsung ditinggal nggih. Dadi santri sing makmum iki ya tolat-tolat. Imame kok mlayu ngoten. Ngoten ditinggal. Lebih mengutamakan melayani. Wis gak nemu dalile kula iki tak dalili apa wong gawe acara kok yo ngene. Wis gak ngurus aku engko sembayang dhuwur maneh. Arek-arek tak kumula tak imami meneh ngoten.
man qaddama aliman ay sab'a yamin fa ka'annama qaddama lillahi sab'a alafi sanatin. Barang siapa melayani orang alim 7 hari sama halnya melayani Allah 7.000 tahun. Masya Allah, kurang penak piye. Kayak ngoten kula tak ngladeni sedina wae. Berarti padha karo 1000 tahun. Nek sak jam sampeyan hitung dhewe lah, ngoten kan. Ngoten nggih. Sampun? Ngoten nggih. Wis padang niki, mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.